Halo sobat online, kembali lagi bersama saya di kelas online. Kali ini saya akan membuat laporan buat teman-teman yang lagi prakering, maupun itu di bengkel atau di eh, perusahaan teknologi, ataupun mau di kecamatan, di kelurahan, dimanapun kalian berada ya. Nah, ini eh, saat ini kontennya membahas tentang pembuatan laporan praktek kerja industri secara umum ya, dan standar ya. Tapi biasanya untuk pembuatan laporan ini itu sudah ada sistematikanya ya dari sekolahnya masing-masing. Nah, buat teman-teman silakan dicek dulu ya sistematikanya di sekolah, atau tanyakan ke pembimbing kalian apakah laporan prakerin kalian itu sudah memiliki sistematikanya ya. Nah, jadi ini hanya sebuah contoh aja ya. Kalau misalkan kalian ingin mengambil laporan ini, silakan kalian tinggal download aja di kolom deskripsi ya. Namun video kali ini akan berpart ya, atau saya bagi-bagi gitu ya. Nanti ada part 1, ada part 2, part 3, dan selanjutnya ya, karena ini akan satu-satu saya buat. Kenapa? Agar lebih mudah ketika kalian membuat sebuah laporan. Nah, nanti juga ketika kalian mendownload ya filenya, itu hanya sebuah kerangkanya saja. Jadi saya sudah membuat kerangkanya, silahkan isinya kalian isi sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Oke, paham ya? Nah, kita mulai aja ya tanpa basa-basi. Siapkan telinga, simetriskan rebahan, dan konsentrasi. Teman-teman silakan buka Microsoft Word-nya di sini. Nah, saya sudah menyiapkannya. Oke, sebelum kalian menulis laporan pertama kalian, nah ini harus diperhatikan karena menurut sistematika standar ya secara umum itu ini ukuran kertasnya menggunakan size 4 ya, 4. Terus jangan lupa di more paper size ini, nah ukuran kiri, atas, bawah, dan kanan kertasnya harus diatur terlebih dahulu. Kalau misalkan saya itu biasanya kalau misalkan pembuatan skripsi kuliah itu left atau bagian kiri itu 4 cm ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, kalau 4 cm itu kita hitung 1 2 3 4. Nah, spasinya itu segini ya. Kenapa harus segini? Karena untuk skripsi itu ini akan dibuat sebagai sisi ya. Dan nanti biasanya ini itu di apa ya namanya, dilem kayak gitu ya. Jadi membukanya itu gampang, ketika nanti membuka gampang gitu. Nah, jadi kalimatnya, kata-katanya itu nanti ada di sini ya, seperti itu. Tapi untuk laporan prakerin ini biasanya itu hanya dibuat seperti clipping ya, jadi gak akan tebal-tebal gitu ya nanti lemnya. Jadi ukuran untuk sisi kirinya itu kita pakai 3 cm aja. Ini sisi kiri left ya 3 cm, lalu bagian atas 2,54 biarkan saja, bagian bawah bottom 2,54, dan bagian kanan 2,54. Kita klik oke aja. Nah, oke teman-teman, setelah itu ada lagi yang harus diperhatikan, yaitu spasi atas bawah ya, itu memakai 1,5. Terus kalian perhatikan juga ukuran dari hurufnya ya, ini harus 12, dan ini harus Times New Roman ya. Jenis fontnya itu harus Times New Roman. Nah, kenapa tadi saya bilang
setiap masing-masing sekolah memiliki sistematikanya untuk penulisan laporan, karena nanti ketika kalian salah, misalkan kalian ketik A, B, C, D, tapi fontnya itu kalian memakai Calibri misalkan, nah itu udah pasti ya, kalian harus merevisi ulang, harus diganti hurufnya ya. Nah, jadi ini adalah standarnya ya, standarnya untuk laporan ya. Jadi kalau misalkan di sini sistematikanya memakai huruf Times New Roman, maka kalian harus memakainya. Itu gak boleh ya kalian memakai font yang lain atau hurufnya berbeda, nanti bakal ketahuan ya teman-teman, karena dosen atau guru itu dia sangat mudah ya untuk melihat kesalahan penulisan laporan maupun skripsi ya teman-teman. Oke, kita mulai aja. Nah, sekarang kita akan membuat terlebih dahulu cover ya. Nah, jadi di bagian pertama ini kita akan membuat cover dari laporan praktek kerja industri ya. Nah, kita klik aja justify, center, atau kalian bisa klik CTRL-E, lalu di sini kita tulis saja laporan. Nah, ini harus diperhatikan, ini harus huruf besar semua ya, nggak boleh seperti ini, harus huruf besar semua di caps lock. Kalian klik aja caps lock di keyboard ya, lalu jangan lupa ini pakai bold. Nah, seperti ini laporan, lalu ke bawah ini, misal ini sesuaikan aja dengan tahun kalian belajar ya. Kita tambahkan judul daripada produk yang kalian buat di tempat prakerjaan kalian. Jadi biasanya kalau pengalaman saya dulu itu, saya itu prakerin. Nah, prakerin itu bekerja seperti biasa, tapi di balik bekerja itu kita harus menganalisis atau memperhatikan ya beberapa kendala atau permasalahan di industrinya ya. Jadi kalau misalkan ada kendala atau sesuatu yang menghambat pekerjaan itu, saya itu harus memiliki solusi ya. Nah, kalau saya itu komputer ya, jadi saya itu ketika itu ya, saya itu membuat aplikasi web ya untuk industri tersebut, karena ketika saya mengerjakan sesuatu secara manual itu sangat menghambat ya. Jadi lambat sekali ya kalau misalkan secara manual. Jadi saya membuat web untuk instansi tersebut begitu ya. Kalau saya itu dulu seperti itu. Misalkan contohnya ya, untuk judul produk yang kita buat itu misalkan setelah itu, nah di sini biasanya ada gambar logo ya. Nah, untuk gambarnya ini bisa ditarik aja ya ke dokumen yang tadi di sini. Nah, lalu kita kecilkan aja, ini hanya contoh aja teman-teman. Nah, kalau misalkan jadi acak-acakan seperti ini gampang, kecilkan aja dulu, kecilin, lalu setelah itu kita klik yang ini ya, square, kita geser ke bawah. Ukurannya itu terserah kalian ya, kalau saya itu seperti ini aja, kecil. Terus setelah itu di sini ditambahkan, kalau misalkan kalian hanya membuat laporannya ini individu ya, artinya seorang, hanya kamu aja ya yang membuatnya, kalian tulis aja Jamaludin misalkan.
kemudian jangan lupa dengan NIS ya, nomor induk siswanya, misalkan 1 2 3 4 5 6. Setelah itu dilanjut ya, di sini nama sekolahnya nanti di bawah. Tapi kalau misalkan kalian berkelompok, ada kelompoknya ya. Nah, untuk kelompok kalian bisa tulis di sini namanya aja ya. Lalu di sini kita tambahkan kan seperti ini ya. Nah, untuk covernya ini sederhana aja seperti ini ya teman-teman. Oke, nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke part yang berikutnya ya. Untuk sekarang kita cover dulu, nanti kita bakal lanjut lagi. Buat teman-teman supaya gak ketinggalan, klik aja loncengnya, jangan lupa subscribe dan klik like ya. Sampai sini dulu, bye.